Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Berdesa. Kali ini kita agak berbeda suasananya. Saya ditemani oleh sahabat saya, teman saya ngopi, Mas Nanang. Ya, Iya, apa kabar Mas? alhamdulillah Pak, baik. Ya, jadi eh, Mas Nanang ini apa ya? Ya orang desa, orang desa ya. Asli orang desa. Ya, KTP-nya pun kalau dicek sekarang dia orang desa pasti. Asli orang desa Alamatnya desa. dengan pendidikan ya masih desa-desa yang zaman dulu. Ya. Kalau istilah anak-anak sekarang mungkin deso. Nah, dengan istilah deso itu tapi ya saya tetap bangga dengan deso itu. Oke, terus tapi pernah tinggal di kota nggak? Ya, kan kebetulan daerah kita ini dekat dengan kota, Oh, ya ya. saya sering juga Jadi gini, tinggal eh, di kota. konteks kita mungkin kita hari ini nggak akan ngobrolin soal desa dalam konteks pemerintahan ya. Kita mau bicara lebih ke masyarakatnya. Kita mau bandingin sebenarnya orang kota sama orang desa itu kayak apa. Soalnya gini, ini kan orang-orang baru mudik nih ya. Ya, Ya betul, dari karena kota habis hari raya. ya ke desa. Ya, Kenapa sih orang mesti mudik ke desa kan? Berarti ada apa di desa ada sebenarnya? apa di desa? Kok Nah, kok ada semacam timbul rasa rindu, iya. rasa kangen, dan itu kayaknya jadi sebuah keharusan untuk menengok desa. Iya. Jadi kalau orang kota itu kan sekarang gampang stres kayaknya ya. Gimana sih? Ya, seperti kita ketahui banyak kesibukan Nah, atau juga akan aktivitas-aktivitas mereka yang sangat padat mungkin membuat mereka itu merasa dalam kehidupannya sehari-hari itu terlalu padat. Jadi menjadikan beban pikiran bagi mereka. jadi stres ya. Ya, Makanya boleh sekarang tuh dikatakan. kalau anak-anak kota nih sekarang akrab dengan istilah overthinking ya. Dikit-dikit Thinking. butuh self reward ya. Dikit-dikit butuh Butuh healing gitu kan. healing, butuh Piknik. piknik. Padahal penyebutan kata healing itu sendiri kan juga kurang pas sih menurut saya, karena healing itu kan kita bicara soal penyembuhan trauma berat di masa lalu gitu kan. Ya kalau cuman Atau gara-gara mungkin secara psikologi mereka tertekan, Pak. berarti ada dua penyebabnya mungkin. Iya. Nah, yang pertama pergeseran makna kata healing itu sendiri, Ya, atau memang selemah itu kan mental selama orang itu kota? kan sudah ya kan Hah? untuk menerima bahwa zaman itu bergerak ya kan. Padahal ya sudah dari dulu itu zaman itu mengalami pertumbuhan dan perubahan. Nah, kemudian tidak siapnya generasi-generasi sekarang ini menerima itu. Nah, seperti itu mungkin terus kemudian muncul dan menjadikan beban dalam pikirannya sehingga butuh Healing. butuh healing, Ya kalau orang butuh desa, kesembuhan. kalau orang desa sendiri butuh healing nggak sih? Kalau di desa saya rasa sama saja ya. Kalau di desa itu kalau kita memandang sebuah masalah, orang kota punya masalah, di desa juga ada masalah. Mungkin kalau di kota itu kesibukannya adalah kecepatannya 90 derajat, 90 km per jam atau katakanlah lebih. Nah, sedangkan orang desa itu dia bukan tidak ada masalah, tapi beda di antara kota sama desa. Itu mungkin kalau di desa hanya sekitar 50. Pressure-nya juga lebih rendah ya? Pressure-nya lebih rendah. Ah, daya dukung support lingkungan mempengaruhi seperti itu. Jadi biaya healingnya juga lebih murah di desa ya? Saya rasa di desa karena masih banyak yang hijau-hijau ya. Karena kalau Bahkan apa? orang kota sendiri kan kalau mau healing ke desa ke kan? desa, ke Ya. desa. Yaitu salah satu tujuan mudik tadi itu Iya. yang pulang kampung mungkin ya Healing juga. healing juga. Berarti kalau orang desa buka pintu ngelihat sawah udah healing ya? Sudah healing. Nah, kalau orang kota tuh buka pintu susah. Semen saja Pak yang dilihat dan juga gedung-gedung tinggi. Tapi jangan salah. Jadi kalau tingkat stres tinggi, Ya. kalau orang desa capek ngobatinya gampang. Ya. Minum jamu, tidur, Besok pagi Besok sudah sehat. badan sudah
Jadi segar. kalau orang-orang kota stres, Ya. biayanya butuh mahal mas. Nah itu Pak. Butuh jalan-jalan ke mall, Ya, nongkrong-nongkrong di kafe. karena mungkin fasilitas yang ada di kota hanya itu untuk Kemudian butuh pijet-pijet kayaknya. untuk mensalurkan untuk mensalurkan daripada tingkat stresnya itu healing itu sembuhnya bagaimana. Nah, Lebih susah ya. lebih susah. Jadi pilihannya lebih enak di mana? Di kota atau di desa mas? Ah, kalau kita dihadapkan untuk memilih, saya pribadi memilih di desa karena di desa itu masih banyak terjaga karena memang faktualnya seperti itu. Misalnya terjaga kelestarian alamnya ya kan, terjaga kekompakannya atau kepedulian sosial antara sesama warga, Si gotong royong lah ya. masih gotong royong. Itu kan asas-asas dasar desa kita dulu. Iya. Makanya desa itu selalu dirindukan. Selalu Kayak lagu itu kan. Iya. Desaku yang ku cinta itu ya. Desaku yang dicinta. Ya, jadi ini ada hal baru nih yang kemarin saya temuin lagi trending juga. Ya. Soal gimana orang kota mulai belajar sebenarnya ini ilmu filsafat kuno sebenarnya. Sebelum Masehi sudah ada. Itu stoikisme. Gimana cara orang-orang kota sekarang ngurangin stres. Ya. Kalau nggak salah itu berasal dari filsuf Yunani itu. Iya, itu kuno banget kan. Zaman-zaman dulu Sokrates. Tapi itu baru ngetren sekarang. Aristoteles. Baru ngetren Ya, sekarang. banyak anak-anak muda di kota ngerasa pressure hidupnya berat gitu kan. Ya, ya. Tuntutan banyak, sehari nggak punya konten untuk di sosmed aja udah bingung gitu. Udah bingung. Hari ini saya harus makan apa supaya di konten kelihatan bagus gitu kan. Itu udah stres tuh, butuh Ya, biaya dan ya. sebagainya. Jadi bagaimana mereka hidup memenuhi ekspektasi orang lain. Oh, bukan pada Dirinya memenuhi sendiri. dirinya Nah, sendiri. makanya stoikisme itu hadir. Ya. Jadinya kayak gitu. Oh, Apa seperti itu. sebagai ajaran hidup bahwa ya udah, apa yang ada saya enjoy, apa yang ada saya nikmati, akhirnya orang nggak terlalu stres. Jadi kalau dalam istilah bahasa kita itu menerima apa adanya. Nah, itu orang desa ya. Ya, orang desa. Berarti ilmu filsafat ini sebenarnya di desa udah ada ya. Oh, dari dulu Pak, dari dulu. Nah. Kalau istilah di kampung saya yang notabene-nya deso, mbah-mbah saya, nenek-nenek moyang saya itu ajaran-ajaran itu sudah sangat ditanamkan sejak kecil. Nah. Kalau menerima apa adanya itu tadi, kalau di istilah deso kan nerimo ing pandum. Nerimo yang pandum. Nerimo ing Apa itu, Mas? pandum. Nah, nerimo ing pandum itu apa yang diberikan oleh Tuhan dan yang terjadi pada kita hari ini itu adalah yang terbaik buat kita menurut Tuhan. Nah, kita berusaha untuk resapi itu bahwa itu memang yang terbaik, pilihan yang terbaik untuk kita. Seperti itu. Berarti nggak usah jauh-jauh belajar ke Yunani ya. Tidak usah, namanya Ini berarti stoikism ya, versi kearifan lokal kita ya. Udah ada ya. sudah dari dulu nenek moyang kita itu sudah mengajarkan Nerimo yang itu. pandum gitu. Iya, nerimo Ya. ing pandum. Kalau Ure- dalam Islam kebetulan ajaran agama kita Nah. itu keyakinan Islam itu namanya qanaah. Nah, tawakal. tawakal. Ya. Ya, seperti Percaya itu. kepada koda dan kadar Tuhan. Gitu. Percaya kepada kodok dan kodar, takdir maupun apa yang berjalan di dalam kehidupan kita itu bagian dari takdir Tuhan. Terus nantinya, nah ini gitu kan. Jadi apakah ini nantinya tidak berbanding terbalik dengan produktivitas? Jadi orang yang nantinya stoik, yang menganut stoikisme atau ya tadi tuh nerimo yang pandum versi kita tadi, Iya. orangnya jadi malas gitu, tidak produktif, tidak apa ya, tidak ya nggak kompetitif. Pasrah banget gitu loh jadi orang. Sejauh yang saya dengar dan simak daripada teori stoik itu yang berasal dari kata stoa itu, ajaran dasarnya memang apa itu tidak terlalu berusaha tidak terlalu mengejar target, tapi dia juga berusaha.
tetap produktif ya. tetap produktif. Tapi Artinya hasilnya apapun itu, gimana cara kita untuk mensyukuri, mensyukuri ya. Itu sebenarnya buat lega-lega kita sendiri. Ya, berarti sebenarnya orang desa secara tidak disadari Ya. sudah menganut filosofi itu ya sebenarnya hidupnya. Sudah dari jauh hari mbah-mbah kita, nenek moyang Ya, kita, leluhur kita sudah mengajarkan itu, udah nerimo ing pandum. Jadi paling banter kalau orang desa itu ngopi di pos ronda, Ya, ngobrol, mentertawakan kemalangan nasibnya. Ya. Dan itu bagian dari berdamai dari kesusahan, itu juga udah bagian dari dalam konteks falsafah stoik yang gitu ya. bisa kita lihat Pak ya, kehidupan seorang petani desa. Itu bangun pagi subuh, dia berangkat ke sawah untuk membajak sawahnya. Kemudian di sekitar jam 7 atau sekitar matahari sudah mulai panas di tubuhnya, dia akan santai menikmati kopi, menikmati teh, sangu dari rumahnya, dan sampai siang nanti kemudian pulang kembali ke rumah. Nah, usahanya sudah Pak, orang desa itu ya. Orang desa itu bangun pagi, produktif Pak. Bangun pagi, kemudian bekerja, tetap tapi tidak melupakan itu sebuah beban. Menganggap pekerjaan sehari-harinya itu bukan sebuah beban. Masih bisa menikmati teh ataupun kopi, kemudian pulang bertemu keluarga. Besok kemudian begitu juga soal hasil mengenai tanamannya itu ya Tuhan yang menentukan. Pasrah ya. Ini udah. Itu Tawakal, hampir tawakal. itu sama persis seperti teori stoikisme Ya, yang jadi, Bapak ungkapkan. teman-teman yang di kota nggak usah jauh-jauh belajar Nggak usah ke filsafat, Yunani. ya, nggak usah ke Yunani. Jadi sebenarnya bangsa kita sendiri itu udah menanamkan itu dari sejak nenek-nenek moyang kita dulu. Leluhur kita. Jadi orang-orang desa itu cenderung lebih bisa berdamai dengan keadaan, dengan kesulitan, kemudian mampu ya tadi itu kan kembali ke diri kita nih. Pressure sebesar apapun, ya gimana cara kita menikmati hasilnya kan? Kita yang menciptakan. Kita yang menciptakan Kedamaian. kebahagiaan Kebahagiaan itu kita. Nah, ya. Jadi tapi kembali ke produktivitas tadi Ya. Bukan berarti orang yang menganut falsafah nerimo ing pandum tadi Tidak itu produktif. tidak produktif, tidak ya. Bukan tidak produktif. Hanya saja mungkin beda sektornya saja. Ya, kalau sekarang teman-teman di kota, ya misalkan generasi Z lah ya, Gen Z ini kan menggebu-gebu tuh biasanya. Ya. Menggebu-gebu, kemudian kerjanya di sektor-sektor yang mungkin lebih ke sektor-sektor yang kayak Bergengsi lah seperti ya, dan berkelas. sebenarnya bukan bergengsi sih menurut saya, Apa lebih itu? ke kayaknya malas kerja ya kayaknya. Ya, misalnya kayak orang yang sekarang sibuk di OpenSea gitu ya, jual Ya. NFT dengan hasil begitu, mereka udah ya dianggap sebagai pencapaian yang luar biasa, sehingga teman-teman generasi Z ini berbondong-bondong mau ke sana gitu. Trading atau main kripto misalkan. Tapi kan itu pressure psikologinya juga berat kan? Ya, padahal sebenarnya kalau kita bandingkan dengan petani kita sama aja sebenarnya. Sama saja. Kayak misalnya gini, orang nih mau nanam padi, Ya. bayangkan modal yang satu-satunya dia punya, ya kan hanya itu. Dia Ya. investasikan untuk modal nanam padi. Ya, betul. Perkara itu berhasil panen apa enggak, Ya, nanti pasrah sama nanti Tuhan. pasrah. Jadi Yang jangan penting ada usaha masih. jadi jangan merasa bahwa trading kripto doang nih yang berat nih. Oh, tidak. Ya. Jadi di dalam usaha menanam padi, dari butir-butiran padi itu pun ternyata kalau kita dalami banyak kendala juga, Pak. Iya. Yang cukup bisa membuat risikonya juga besar banget. Iya, kalau dibilang wah mumet daseku, ya bisa juga. Gagal panen aja udah investasinya habis. Ya, Ya nggak seperti makan itu. gitu. Entah apa yang mau dimakan gitu kan. Petani juga bisa mengalami masalah Artinya seperti pressure itu. sama ternyata dengan pressure yang begitu berat, teman-teman di desa itu jauh lebih bisa bijak. menerima. Iya. Ya, menerima. Berarti kan ajaran
itu tadi filsafat Nerimo Eng Pandum itu sebenarnya ya stoikisme itu sebenarnya, hanya dengan bahasa yang berbeda. Saya menilainya gitu, Mas. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di dalam sebuah aplikasi keseluruhan, kalau kita lihat ya, kalau petani tadi usahanya menanam padi, terus kemudian orang desa lainnya itu banyak yang menggembala. Dari gembala itu menimbulkan kotoran, kemudian jatuh ke bumi sehingga buminya subur. Nah, sebenarnya daripada kehidupan orang desa itu sudah juga menselaraskan dirinya dengan alam juga melalui makhluk-makhluknya. Padinya nanti jadi pangan buat petani, ternaknya jadi pupuk bagi alam lingkungan sekitarnya. Itu keselarasan. Salah satu pesan nenek moyang dan leluhur kita dulu yaitu yang paling mulia itu hamemayu hayuning bawono. Nah, itu termasuk juga dalam, saya rasa ada apa ya, hubungannya juga dengan stoikisme. Kalau stoikisme, manusia dengan alam juga harus harmonis. Nah, orang Jawa diberi wejangan atau petuah, pesan bahwa memayu hayuning bawono itu juga sebuah kewajiban. Ya, selaras dengan melestarikan alam demi kelestarian manusia itu sendiri, Pak. Ya. Jadi hidup ini kan sistem besar ya. Ya. Saling membutuhkan satu sama lain. Sebuah mesin besar. Dan kita hanya kita ini adalah part-part atau bagian-bagian kecil saja dari sebuah sistem besar itu. Dimana kalau kita rusak atau kita tidak peduli, mesin besar itu pun akan terpengaruh nantinya. Ambil contoh seperti yang sekarang terjadi, perang Rusia dengan Ukraina. Nah, itu kalau orang yang selfish, yang apatis, tidak peduli terhadap lingkungan, itu tidak ada pengaruhnya itu terhadap kita. Jangan salah. Itu akan menimbulkan juga ketidakseimbangan, karena apa yang terjadi perang di sana nanti membutuhkan suplai apapun, sehingga suplai yang harusnya untuk negara lain tercukupi tidak. Akhirnya sumber daya tertarik ke sana. Jadi itulah begitu juga sebaliknya gitu. Yang kita butuhkan dari sana nggak bisa kita dapat juga. Nggak bisa kita dapat. Jadi sebuah sistem besar. Kalau teman-teman yang tadi merasa nyaman dirinya trading komoditas misalkan ya. Trading komoditas. Ya, trading apa nih? Trading crude misalkan atau palm oil. Ya kalau nggak ada yang bekerja di sektor realnya, nggak ada yang nanam sawitnya gitu kan? Ya apa yang mau ditradingkan gitu kan ya. Jadi sebenarnya semuanya sama. Yang trading juga sebenarnya dibutuhkan, tapi pekerja di sektor real ini juga dibutuhkan oleh kemaslahatan hidup orang banyak. Adanya sektor trading tadi, sektor perdagangannya ya. Maya, Pak ya. Perdagangan maya, walaupun barangnya nyata. Namun lahirnya yang maya itu kan dari dunia yang nyata. Kalaupun nggak ada petani aslinya, ya nggak ada. Nggak bakalan ada. Berarti emang apa namanya? Yang di kota juga teman-teman yang kerjanya di sektor seperti itu juga jangan beranggapan bahwa dia hidup bisa sendiri. Tidak. Begitu juga sebaliknya. Kalau nggak ada yang bekerja di sektor real, nah kebetulan aja kemudian memang teman-teman yang di desa ini lebih ke banyak yang bekerja di sektor real ya. Kita bicara nanam padi, nanam tanaman pangan, kemudian produk-produk lain, komoditas lain, itu kan sektor real nyata gitu. Nah, sementara teman-teman yang di kota banyak yang bekerja di bahkan kalaupun kita trading mata uang pun gitu kan, variabel yang mempengaruhi naik turunnya nilai mata uang kan salah satunya adalah komoditas juga. Komoditas. Iya. Jadi sebenarnya sama sih hidup ini ya. Kalau orang Jawa bilang dulu sawang sinawang ya. Sawang sinawang. Yang di kota dengan pressure yang begitu tinggi, jangan kira juga yang di desa tidak ada pressure. Salah. Begitu juga dengan filosofinya sekarang. Yang tren di kota stoikisme, di desa jangan salah. Kita punya juga tadi Nerimo Eng Pandum tadi. Jadi saya rasa memang
dalam hidup ini kita memang mengalami perjalanan, ya kan? Kita perjalanan untuk mencari bagaimana yang terbaik untuk diri kita sendiri. Tujuannya adalah berdamai terhadap diri sendiri, kesusahan terhadap sendiri, ya apapun yang menimpa kita. Ya. Nah, kemudian para pencari ini mungkin dalam perjalanannya, Pak, menemukan teori-teori itu. Ya. Teori-teori yang seperti salah satunya tadi stoikisme yang mengajarkan berdamai dengan diri sendiri, dan kemudian sebenarnya yang semua itu sudah diajarkan dari dulu oleh nenek moyang kita, leluhur kita, ada semua itu sudah. Bahkan di agama juga ada ya. Ya, jadi modernisasi itu kalau dibandingkan apa dengan yang terdahulu, jadi mempunyai nilai bobot yang sebenarnya modernisasi itu hanya mengulang yang dikatakanlah desa tadi dulu, Pak. Iya, itu hanya mengulang bahwa ini sudah diajarkan dulu, terus kenapa baru muncul sekarang yang ini buat orang desa sebenarnya ojo gumunan, ojo getunan, ojo kagetan. Percaya saya. Salah satu ajaran leluhur lagi itu. Sekarang kita temukan lagi stoikisme. Padahal dari dulu sudah ada gitu kan. Nah, kita sudah dipesanin lagi ojo kagetan, ya. Kita nggak perlu heran dengan orang-orang yang baru menemukan seperti itu. Sebagai penutup, apa nih pesannya buat orang yang di kota dengan orang yang di desa? Dimanapun kita dalam menyikapi seluruh masalah kehidupan, itu kita pribadi masing-masing saya yakin mempunyai arah dan tujuan yang sudah kita imbang dan ukur dengan telaah kemampuan kita pribadi. Jadi dalam perjalanan mencari apa yang kita cari itu mungkin akan menemukan hal-hal atau teori-teori, sistem-sistem yang beribu banyak sistem, sebenarnya tidak hanya stoikisme. Nah, tapi tujuannya yang pengen saya tekankan di sini adalah kebijaksanaan terhadap diri sendiri, yaitu kita tidak usah terlalu memaksa dalam pencapaian target. Kita hanya sekedar menjalani, terus kemudian pasrah, berdoa, tapi tidak lupa kepedulian. Saya mengamati dalam stoikisme ini lama-lama karena dia pribadi terus yang akan didamaikan, nanti saya khawatirnya terjadinya kekurangan kepedulian terhadap sesama. Karena kan pribadi nih, Pak, selfish. Ke dalam ya. Ke dalam ya. Makanya di dalam stoikisme ini kayaknya akan mengarah kepada apatis, sikap apatis. Atau pokoknya dia sendiri dulu lah yang damai. Dia sendiri damai. Dia nggak peduli lingkungan damai kan enggak, yang penting dia hanya mendamaikan diri. Ukraina sama Rusia perang, yang penting tidak menyenggol saya. Wah, itu salah. Kita tetap harus menjaga perdamaian dunia, itu tetap harus. Mau di kota, mau di desa, mau di desa, mau di kota sama. Karena kita sistem besar. Baik, mungkin itu teman-teman apa yang bisa kita obrolin kali ini. Seru sekali sebenarnya. Karena keterbatasan, dan masih panjang sebenarnya, banyak. Karena keterbatasan durasi video. Jadi kita cukupkan sampai sini. Lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi, Mas Nanang ya. Baik, Pak. Terima kasih sudah bisa bergabung di kita. Sekali lagi kami sampaikan kepada teman-teman penonton channel Berdesa, supaya nggak bosan. Jadi kita bisa terus mengembangkan. Ya, kita bikin konten-konten yang berbeda, ngobrolin yang lebih ringan, kemudian kita bisa membandingkan sih hidup sebagai orang desa sama orang kota seperti apa, pressure maupun bagaimana jalan menyelesaikan masalahnya. Mungkin itu yang bisa kita obrolin hari ini. Terima kasih sekali lagi Mas Nanang. Oke, terima kasih Pak. Oke, sambil diminum kopinya masih bisa ngerokok-ngerokok. Siap. Ya, dan dadah.